Kenapa Polri begitu masuk ke kementerian-kementerian dan lembaga yang lain? Ada sekitar 4.000 orang, ya 4.000. Sementara Kapolri mengatakan dia masih kurang 350 ya Pak. Nah, sadari bahwa di balik ini semua ada agenda global. Kewenangan Polri sebagai law enforcement, kenapa mereka masuk? Selidiki setiap undang-undang yang ada di kementerian itu, di situ disiapkan peran Polri untuk melakukan law enforcement. Contoh, ketika COVID kemarin, sekarang sudah dibuat undang-undang nomor 17 tahun 2023 di pasal 400 sampai ke belakang, di situ Polri nanti akan berperan, di mana ini adalah undang-undang omnibus law terjahat, di mana manusia akan dipenjarakan apabila dia menolak untuk menerima program kesehatan. Ingat, hancurnya persoalan yang muncul sekarang dimulai dari apa? Program mapping project daripada COVID-19, di mana ekonomi hancur, sekolah susah, rakyat miskin, pengangguran di mana-mana, produsen lokal dihancurkan oleh kebijakan pemerintah sendiri lewat Permen 28 2023, di mana apa? Barang impor boleh membanjiri Indonesia, dan matilah produsen lokal. Akhirnya membanjirlah PHK karena perusahaan itu mati tidak bisa membiayai pegawainya. Nagas Dharma Pongrekun bongkar kenapa Polri bisa masuk ke kementerian-kementerian dan lembaga lain, karena ini ada rencana global. Dan setiap undang-undang yang dibuat oleh kementerian dan lembaga lain, Polri pasti diberikan ruang kalau menurut Dharma Pongrekun. Nah, kalau menurut kalian, apakah memang benar seperti itu? Ya, kalau menurut saya, kalau memang benar seperti itu disampaikan Pak Dharma Pongrekun ini, yang penegak hukum lain dibolehkan juga, biar berimbang dan adil. Tetapi kita percayakan saja semua penegak hukum apa yang kurang baik selama ini bisa diperbaiki, biar masyarakat bisa merasa aman dan merasa ada yang melindungi. Terutama Polri, karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ingat, Polri ini pengayom masyarakat, bukan musuh dari... I'm just scratching the surface. Beberapa teman-teman di BUMN itu menyampaikan kerisauannya kenapa petinggi Polri bisa menelepon penentu siapa direksi BUMN untuk memasukkan orangnya ke dalam salah satu bank himbara gitu. Sejauh itu ya Pak Dirman? Kaget kan? Iya. Kita memang sering dengar ceritanya, tapi sampai begini saya juga kaget. Saya kaget mendengarnya. Dan analisis kita begini, bukankah bank itu industri yang paling regulated, paling diatur, paling kompetitif gitu ya? Okay. Untuk menjadi direksi itu harus melalui seleksi, harus melalui approval dari OJK, kemudian orangnya tidak boleh sembarangan, kemudian orangnya tidak boleh menjadi wakil dari siapa-siapa, proksinya siapa-siapa, karena itu akan berkaitan sama perlindungan dana masyarakat itu. Kalau intervensi sudah sampai situ, saya tidak heran kalau dikatakan bahwa 4.000 lebih anggota Polri atau perwira Polri itu merangkap jabatan yang tadi menimbulkan dua sisi. Satu sisi, sipil kehilangan kesempatan untuk memperoleh hak menjabat di tempat-tempat itu. Yang kedua, sebetulnya sistem kepangkatan sipil jadi rusak karena tiba-tiba muncul orang yang di-drop dari Mabes Polri masuk ke dalam struktur yang belum tentu kontribusinya itu positif. Mengapa saya katakan begitu? Saya mau ngomong terus terang dan menurut saya lebih baik ini dikatakan kepada publik. Bang Abraham, kalau ada institusi yang secara kultur memang menghidupkan atau membiarkan atau sekurang-kurangnya melakukan pembiaran ya. Oke. Praktek-praktek korupsi, kecurangan, kolusi itu ya namanya kepolisian. Saya mohon maaf kepada seluruh teman-teman. Saya tahu bahwa di dalam kepolisian masih banyak orang yang baik lah, sebagaimana di tempat-tempat lain. Coba bayangkan ya, dulu waktu saya muda, waktu saya kecil itu, untuk masuk ke sekolah polisi negara atau Akpol itu, yang mendapatkan referensi karpet merah itu sedikit, sehingga jadi pembicaraan. Itu masuk karena KTBLC dulu. Iya, betul. Jadi anomalinya sedikit saja, sedikit namanya saja. anomali. Tapi sekarang yang masuk betul-betul dengan karena berkompetisi, karena prestasi, jadi anomali. Gitu. Betul. Itu artinya sejak perekrutan, sejak pendidikan itu aparat kepolisian diekspos dengan tindakan-tindakan kecurangan, tindakan-tindakan tidak fair, tindakan memotong proses-proses yang fair. Nah, bagaimana di dalam, bagaimana kepangkatan? Kita semua tahu kok. Mau masuk ke wilayah yang dianggap basah itu sudah gila-gilaan. Kita juga tahu waktu ada kasus KPK yang pernah menjabat direktur personal kan? Ya. Betapa direktur yang nangani personalnya itu menerima suap, praktek-praktek suap di kalangan polisi. Jadi kalau 4.000 perwira atau perwira aktif polisi kemudian ada di jabatan sipil, itu artinya sedang membawa kultur yang tidak sehat ke dalam kultur birokrasi maupun BUMN yang menurut saya relatif masih sehat pada waktu awal-awal. Nah sekarang apakah itu mau kita biarkan terus-menerus? Makanya saya katakan it is impossible untuk terus-menerus
menjalankan negara dengan praktek seperti ini. Yang dirugikan adalah rakyat banyak.